Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Perdanimas. Kali ini saya akan menerangkan mengenai indeks harga saham. Pertama-tama yang perlu kita ketahui, apa itu indeks harga saham? Indeks harga saham merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kelompok saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Selanjutnya, menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, manfaat indeks harga saham tercantum ada 5. Yang pertama, mengukur sentimen pasar. Kedua, dijadikan produk investasi pasif. 3, benchmark bagi portofolio aktif. Yang keempat, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi, resiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Lalu yang terakhir, proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Yang pertama, dalam mengukur sentimen pasar. Dalam mengukur sentimen pasar ini mengenai tentang kepercayaan investor. Jadi, perubahan nilai yang tercermin dalam satu indeks ini dapat dijadikan indikator untuk merefleksi opini kolektif dari seluruh pelaku pasar. Yang kedua, mengenai dijadikan produk investasi pasif. Yang dimaksud itu, indeks juga dapat digunakan sebagai acuan atau basis produk investasi. Salah satunya investasi pada reksadana yang menjadikan acuan indeks sesuai dengan eksposur maupun profil risiko yang diharapkan untuk memastikan bahwa portofolio yang dikelola oleh manajer investasi sesuai dengan indeks tersebut. Selain itu, indeks juga digunakan sebagai produk turunan seperti kontrak berjangka, opsi, dan waran terstruktur. Lalu untuk fungsi yang ketiga itu ada benchmark bagi portofolio aktif. Nah, dalam suatu portofolio investasi itu perlu ditentukannya benchmark yang paling sesuai dengan profil risiko investasi itu. Sehingga dengan begitu dapat mengukur kinerja produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Dengan pemilihan indeks yang tepat sebagai benchmark sangat menentukan risiko dan kinerja manajer investasi yang diharapkan dari portofolio aktif. Lalu fungsi yang keempat itu tentang indeks harga saham itu juga dijadikan sebagai proksi untuk mengukur dan membuat model pengembalian investasi, risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Nah, dalam hal ini tuh yang dimaksud pada Capital Asset Pricing Model atau CAPM yang mendefinisikan beta sebagai risiko sistematis terhadap risiko pasar. Lalu pada fungsi manfaat yang kelima, proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Karena indeks harga saham itu berisi mengenai profit resiko dan pengembalian investasi, jadi indeks harga saham itu dijadikan proksi sebagai alokasi asetnya. Untuk slide selanjutnya ini mengenai daftar indeks harga saham yang terakhir itu diupdate pada Desember 2019. Pada buku panduan indeks harga saham Bursa Efek Indonesia diterbitkannya itu menunjukkan ada 34 indeks harga saham. Tetapi untuk yang kali ini saya hanya menerangkan beberapa saja, nggak 34 keseluruhan. Yang pertama, IHSG atau indeks harga saham gabungan, juga dikenal dengan JCI, Jakarta Composite Index. Indeks ini tuh mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat pada papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia yang mencangkup pergerakan harga seluruh saham, baik saham biasa maupun saham preferen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. IHSG juga menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia secara makro. Selain itu, IHSG juga dijadikan pertimbangan investasi
yang mana investor dapat memprediksi pasar modal Indonesia sedang dalam keadaan lesu atau bergairah. Untuk slide berikutnya, ini mengenai metode indeks harga saham gabungan. Pada indeks harga saham gabungan, untuk pencariannya itu ada dua metode. Pertama, memakai metode rata-rata dan metode tertimbang. Nah, pada metode rata-rata ini di mana harga saham-saham yang masuk pada indeks tersebut dijumlah, kemudian dibagi menjadi suatu faktor pembagi tertentu. Jadi rumusnya sebagai berikut, IHSG sama dengan sigma PS pada divisor. Nah, sigma PS maksudnya PS ini harga saham pasar, jadi total keseluruhan harga saham pasar. Untuk yang kedua itu metode tertimbang, merupakan suatu metode yang menanamkan bobot dalam perhitungan indeks harga pasar saham dan harga dasar saham. Pembobotannya itu biasanya dilakukan dalam perhitungan indeks yang umumnya adalah jumlah saham yang dikeluarkan. Ada dua ahli yang berpendapat mengenai metode tertimbang. Pertama ada metode Paasche dan metode Laspeyres. Nah, metode Paasche ini jumlah saham yang dikeluarkan oleh emiten saham yang bersangkutan pada saat perhitungan indeks akan memberikan hitungan yang lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sebab banyak saham yang dikeluarkan sangat berpengaruh terhadap likuiditas suatu saham yang liquid akan memberikan pengaruh besar terhadap pasar bursa efek secara keseluruhan. Untuk rumus dalam metode Paasche itu sigma PS dikali SS dibagi sigma PB sekali SS. Nah, PS sendiri ini berarti kan harga saham pasar. Nah, sedangkan SS itu jumlah saham yang dikeluarkan dan PBS itu harga dasar saham. Nah, selanjutnya metode Laspeyres. Sebenarnya metode Paasche sama Laspeyres itu sama, yang membedakan itu hanya pada jumlah sahamnya. Nah, kalau Laspeyres itu menggunakan jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar dan tidak berubah selama walaupun ada pengeluaran saham. Sedangkan kalau Paasche itu menggunakan jumlah saham yang beredar dan bertambah jika ada pengeluaran saham baru. Rumus untuk yang Laspeyres itu sigma PS kali S0 per sigma PB kali S0. Nah, sama kayak tadi, untuk PS-nya itu harga saham pasar, PB harga dasar saham, dan yang S0 jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar tersebut. Dari kedua metode Paasche dan Laspeyres itu kita ada dua pendekatan yang biasanya dipakai. Ada pendekatan Drobis dan pendekatan Irving-Fisher. Nah, pendekatan Drobis itu rata-rata dari kedua metode tersebut itu dikatakan yang terbaik. Jadi perhitungannya indeks harga saham gabungan Paasche ditambah indeks harga saham gabungan Laspeyres dibagi 2. Nah, sedangkan yang Irving-Fisher itu mengatakan akar kuadrat dari perkalian kedua metode tersebut merupakan pendekatan yang terbaik. Jadi rumusnya yang ditulis itu akar dari indeks harga saham gabungan dikali indeks harga saham Paasche ditambah indeks harga saham Laspeyres dibagi 2. Slide selanjutnya mengenai indeks harga saham pada LQ45. Indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Untuk mengukur kinerja dari indeks ini melalui beberapa kriteria pemilihan saham, yaitu sebagai berikut. Pertama, masuk dalam peringkat 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler. Nah, ini tuh rata-rata nilai transaksinya itu selama 12 bulan terakhir. Lalu, yang kedua, pencatatan peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar. Sama halnya seperti yang pertama tadi. Jadi rata-rata kapitalisasi pasarnya tuh selama 12 bulan itu. Terus yang ketiga, telah tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal selama 3 bulan. Dan terakhir, keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan jumlah hasil perdagangan transaksi pada pasar reguler itu juga diperhatikan.
Untuk slide selanjutnya itu mengenai indeks harga saham JII. JII atau biasa disebut dengan Jakarta Islamic Center. Indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. JII itu dibentuk dari hasil kerjasama antara PT BEI. Dulu BEI itu waktu masih istilahnya masih namanya itu Bursa Efek Jakarta. Nah, itu kerjasama si PT BEI dengan PT DIM atau Dana Reksa Investment Management. Indeks ini melihat saham yang ada di Indonesia, yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis-jenis saham yang memenuhi kriteria syariah. Nah, kriteria syariah yang masuk dalam kategori ini apa? Pertama, tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan harus sesuai dengan ketentuan Islam. Kalau pada saham ini itu sesuai yang diuraikan atau diarahkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam 9A13 tentang penerbitan efek syariah. Lalu yang kedua, tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu. Yang ketiga, tidak melebihi rasio keuangan yang ditentukan. Nah, yang ditentukan itu apa? Yang pertama, total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas itu tidak lebih dari 82%, atau hutang yang berbasis bunga dibanding dengan total ekuitas tidak melebihi 45% dibanding 55%. Nah, yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan itu tidak lebih dari 10%. Untuk slide selanjutnya mengenai indeks harga saham IDX 30 atau indeks 30. Nah, pada indeks ini itu mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Indeks 30 dibentuk karena indeks saham yang ada di pasar masih kurang spesifik untuk dijadikan patokan bagi pelaku pasar. Indeks 30 memiliki periode perdagangan selama 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan, BEI akan meninjau kembali dan melakukan pembaruan daftar perusahaan yang berada di indeks 30. Slide selanjutnya mengenai Pevindo 25, indeks harga saham Pevindo 25. Indeks ini tuh mengukur saham dari 25 perusahaan tercatat kecil dan menengah atau small medium enterprise atau SME yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Indeks Pevindo 25 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan pemeringkat, yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia. Kriteria yang dipertimbangkan antara lain, pertama, total aset, tingkat pengembalian modal atau return on equity, dan opini akuntan publik. Nah, yang kedua, faktor likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki publik. Untuk selanjutnya mengenai indeks sektoral. Pada indeks sektoral ini menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor. Semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan ke dalam 9 sektor yang didasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia yang disebut JASICA atau Jakarta Stock Exchange Industrial Classification. Nah, ada 9 sektor. Nah, sektor itu tuh dibagi, ada sektor primer, sektor-sektor sekunder, dan sektor-sektor tersier. Nah, pada sektor primer itu ada 2 sektor yang masuk, yaitu pertanian dan pertambangan. Nah, pada sektor sekunder itu ada 3. Pertama, industri dasar dan kimia, aneka industri, lalu industri barang konsumsi. Dan yang sektor tersier itu ada 4 sektor yang masuk di dalamnya. Pertama, properti dan real estate. Yang kedua, transportasi dan infrastruktur. Yang ketiga, keuangan. Dan yang keempat, perdagangan, jasa, dan investasi. Nah, pada slide berikutnya ini referensi yang saya dapat dalam pengerjaan penjelasan tentang indeks harga saham. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.